Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Farezi dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bengkulu dengan NIM 0519860007. Akan membahas tentang tugas 2. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah revisi tugas dari tutor, yang dimana saat saya tidak membaca di bagian buku modulnya kalau ternyata itu menggunakan sebuah aplikasi Eclipse IDE. Saya waktu itu hanya menggunakan Visual Studio Code, jadi mungkin ada salah ketentuannya. Jadi kan di sini tugasnya itu disuruh untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan seperti ini ya, jika golongan A, B, dan C, terus ini juga ada 30%, 32, 34, 36, dan 38. Oke. Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya. Ini hanya saya untuk merevisi. Oke, di sini sudah ada boardnya yang sudah saya isi yang dari kemarin, sudah saya perbaiki ini. Di sini ada package algoritmanya. Saya menggunakan ini ya. Di sini saya membuat sebuah folder gaji karyawan. Terus itu di bawahnya ini ada short, dan saya menggunakan kelas new class algoritma ya. Saya menggunakan algoritma di sini dengan kelasnya, yaitu adalah gaji karyawan.java di sini ya. Terus itu di sini sudah ada package algoritma, import Java util, scanner, public class gaji karyawan, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di package algoritma ini berfungsi untuk menandakan bahwa kelas ini berada di dalam paket bernama algoritma. Berfungsi untuk mengelompokkan kode agar lebih rapi ya. Saya menggunakannya saat membuat sebuah kelas, itu ada pilihan package di sini ya. Terus itu ada import Java. Import Java util ini untuk mengambil library bawaan Java yang berfungsi untuk membaca inputan dari pengguna melalui keyboard ya. Untuk try scanner inputnya itu membuat di sini ya. Ini try scanner input. Membuat sebuah objek scanner bernama input ya di sini. Penggunaan deklarasi di dalamnya itu adalah try otomatis akan menutup scanner setelah program selesai, menghindari untuk memory leak ya. Di sini ada variabelnya. Di dalam variabel ini terdapat 6 ya. 6 bentuk variabel, yaitu adalah char golongan, integer jam lembur, terus itu double persen lembur, double gaji lembur, dan total gaji ya. Di tiap-tiapnya ini ada fungsinya masing-masing, yang dimana di golongan itu untuk menyimpan satu karakter golongan karyawan A, B, atau C ya. Dan ya untuk yang jam lembur itu menyimpan jumlah jam kerja lembur dalam bentuk angka bulat. Untuk gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan total gaji itu dibuat secara menggunakan variabel double. Ini untuk menyimpan data angka desimal dalam perhitungan keuangan agar lebih presisi ya. Terus kita masuk ke input data ya. Untuk di bagian ini bertugas untuk meminta pengguna untuk memasukkan data yang diperlukan dalam sistem ya. Seperti yang ada di sini ya. Untuk yang di sini kan sistem outprintnya itu ada masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Di sini ada golongannya, input next dengan char AT. Terus ini ada sistem outprintnya juga untuk masukkan jam lembur ya. Oke, di bawahnya juga ini adalah sebuah rumus untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan ya. Di sini di bagian ini kita menyeleksi golongan karyawan untuk menentukan besaran gaji pokoknya. Fungsi dari tiap-tiap ini adalah untuk menggunakan sebuah percabangan if else if. Penggunaan operator ini ya, garis 2 ini sangat baik karena membuat sebuah menjadi insensitif ya.
bisa menerima huruf kapital maupun kecil di sini ya. Jadi A, B ataupun C ini jadinya bisa membaca golongan dengan ini ya, dengan huruf yang kecil. Di bawahnya juga ada yang nama sistem outprint untuk membaca kalau misalnya tidak ada golongan di sini, ini akan membaca golongan tidak valid. Oke, di bawahnya kita melihat di sini ada menentukan persentase lembur ya. Di sini ada if dan else if dari ini untuk menentukan jam lemburnya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya di sini ya. Lebih dari 5. Dengan persentase lemburnya itu 0,30 sudah dibentuk dalam bentuk desimal ya. Di sini ada 30%, 32%, 34%, 36 dan 38. Terus di bawahnya ada menghitung gaji lembur. Di sini kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung gaji lemburnya. Gaji pokok dikalikan dengan persentase lemburnya ya. Ini ya, 0,34. Terus untuk menghitung total penghasilannya kita bisa menggunakan rumus kayak seperti ini. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Di bawahnya ada sistem outputnya untuk melihat hasil dari perhitungannya ya. Di sini kita menggunakan sistem outprint dengan di dalamnya itu ada hasil perhitungan gaji pokok, gaji lembur dan total gajinya. Ini sesuai dengan yang ada di rumus ya. Gaji pokok ditambah dengan gaji lembur, ini total gajinya. Jadi seperti itu ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian run-nya. Kita akan run. Nah, jadi di sini kita bisa dilihatkan menunya itu masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Misal saya menggunakan A, maka jam lemburnya bakalan otomatis seperti ini. Kita misalnya masuk ke bagian jam lembur ketiga. Nah, jadi seperti itu ya. Ini gaji pokoknya 5 juta karena ini golongan A, dan gaji lemburnya itu 1.700.000, ini koma ya. Dan total gajinya yaitu adalah 6,7 juta seperti itu. Kalau misalnya kita ini lagi ya, kita masuk lagi di sini. Misalnya kita salah, oke di sini, dan misal kita masukkan ini, maka golongan tidak valid. Jadi seperti itu ya video untuk revisi saya. Terima kasih karena sudah mengoreksi video saya untuk tutor pembimbing yang terhormat.